Halo Sobat Mini Kebun, balik lagi bersama WD Baby Channel. WD Baby Channel kali ini akan membahas beberapa tanaman unik yang ada di dunia. Salah satunya ada di Indonesia. Agar channel ini berkembang jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini dia 7 tanaman unik di dunia. 1. Bunga bangkai. Tentu, saya akan jelaskan mengenai tanaman unik bunga bangkai terutama jenis raksasa, Amorphophallus titanum. Bunga bangkai adalah tumbuhan dari famili talas-talasan, Araceae yang terkenal karena ukuran bunganya yang sangat besar dan aroma yang sangat menyengat seperti bau bangkai. Berikut adalah penjelasan dan keunikan utamanya. 1. Nama dan klasifikasi. Nama ilmiah, Amorphophallus titanum. Dikenal juga sebagai suwek raksasa atau titan arem. Asal tumbuhan endemik asli dari hutan hujan tropis Sumatera, Indonesia, khususnya di daerah Bengkulu dan Lampung. Arti nama. Secara harfiah, Amorphophallus berasal dari bahasa Yunani yang berarti bentuk penis yang rusak, mengacu pada bentuk tongkol bunganya. 2. Ciri-ciri fisik dan struktur bunga. Ukuran raksasa. Dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga majemuk tertinggi di dunia. Ketinggiannya bisa mencapai lebih dari 3 meter dengan diameter seludang spesi, hingga 1,5 meter. Struktur bunga kompleks. Bunga ini bukan bunga tunggal, melainkan bunga majemuk yang terdiri dari spadix tongkol, bagian yang menjulang tinggi di tengah, biasanya berwarna kuning atau krem. Bagian inilah yang mengeluarkan bau busuk. Spesi seludang, struktur besar seperti kelopak yang membungkus spadix. Seringkali berwarna merah hati merah keunguan di bagian dalam dan hijau di luar. Tumbuh dari umbi. Bunga bangkai tumbuh dari umbi. Besar di bawah tanah yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram. 3. Keunikan siklus hidup dan aroma. Siklus hidup yang berbeda fase. Tumbuhan ini memiliki 2 fase yang terjadi bergantian. Fase vegetatif, muncul daun majemuk yang sangat besar, menyerupai pohon kecil dengan tangkai tinggi, untuk melakukan fotosintesis dan menyimpan energi di umbi. Fase generatif, muncul tunas bunga dari umbi tanpa disertai daun. Bunga inilah yang mekar. Mekar sangat jarang. Bunga bangkai hanya mekar setiap beberapa tahun sekali, bisa 3 hingga 10 tahun. Waktu mekar singkat. Setelah mekar, bunga ini hanya bertahan selama 1 hingga 3 hari sebelum layu dan mati. Momen mekarnya selalu menjadi peristiwa langka dan menarik perhatian dunia. Aroma bangkai yang menyengat. Aroma busuk seperti daging membusuk dikeluarkan saat bunga mekar. Bau ini adalah mekanisme unik untuk menarik serangga penyerbu. 2. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi adalah salah satu flora paling unik dan terkenal di dunia. Dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia. Bunga ini merupakan puspa langka yang menjadi salah satu bunga nasional Indonesia. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Rafflesia arnoldi. Pertama, ciri-ciri utama dan morfologi. Bunga terbesar. Saat mekar sempurna, diameternya bisa mencapai 70 hingga 110 cm. Sekitar 1 meter dengan berat mencapai 11 kg. Bukan tumbuhan sejati, ia adalah tumbuhan parasit obligat sejati, yang berarti tidak dapat hidup tanpa inangnya. Ia tidak memiliki akar, batang, maupun daun sejati, serta tidak memiliki klorofil. Parasit holoparasit. Ia sepenuhnya bergantung pada tumbuhan inangnya, yaitu Liona merambat dari marga tetrastigma keluarga anggur-angguran, untuk mendapatkan air dan nutrisi melalui jaringan khusus yang disebut haustorium. Bentuk dan warna, bunganya berbentuk seperti mangkuk raksasa dengan 5 kelopak lobus yang tebal, berwarna merah bata atau jingga, dan memiliki bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Aroma khas, bunga ini terkenal karena mengeluarkan bau busuk yang menyengat, seperti daging membusuk saat mekar. Aroma ini berfungsi untuk menarik serangga penyerbuk, terutama lalat. Umur mekar yang singkat, meskipun membutuhkan waktu sekitar 9 bulan untuk tumbuh dari kuncup hingga mekar.
Bunga ini hanya mekar selama 5 hingga 7 hari sebelum akhirnya layu dan membusuk. Kedua, habitat dan penyebaran. Endemik Indonesia, Rafflesia arnoldii adalah tumbuhan endemik yang hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis di Pulau Sumatera, terutama di daerah Bengkulu dan sekitarnya dan beberapa bagian Kalimantan. Tumbuh di inang, ia hanya tumbuh di dalam jaringan inangnya, yaitu jenis-jenis tertentu dari marga tetrastigma yang biasanya ditemukan di hutan dengan kelembaban tinggi. Ketiga, klasifikasi dan status konservasi. Penemuan bunga ini pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Bengkulu oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles, sehingga dinamakan Rafflesia arnoldii, puspa langka. Di Indonesia, ia diklasifikasikan sebagai puspa langka berdasarkan keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 karena kelangkaan dan ancaman terhadap habitatnya. Ancaman, populasi Rafflesia arnoldii terancam punah karena kerusakan habitat aslinya akibat deforestasi dan rendahnya tingkat keberhasilan dalam siklus hidupnya. Penting untuk dicatat, Rafflesia arnoldii seringkali keliru disebut sebagai bunga bangkai karena baunya yang busuk. Padahal, bunga bangkai yang berukuran besar dan tinggi adalah Amorphophallus titanum, suek raksasa atau bunga bangkai raksasa, yang secara taksonomi berbeda dan merupakan tumbuhan berumbi sejati. 3. Pohon darah naga. Pohon darah naga Dracana cinnabari adalah flora yang sangat unik dan ikonik, terkenal karena ciri-ciri dan getahnya yang khas. Berikut penjelasan lengkap mengenai pohon darah naga. Nama dan asal-usul nama. Nama ilmiah, Dracana cinnabari. Nama umum, pohon darah naga Dragon Blood Tree. Asal nama, dijuluki darah naga, karena pohon ini menghasilkan getah resin yang berwarna merah tua seperti darah ketika batang atau dahannya disayat atau dilukai. Ciri fisik dan bentuk yang khas. Bentuk, memiliki bentuk yang sangat khas dan unik, sering digambarkan seperti payung terbalik atau jamur dengan mahkota yang padat dan menyebar. Cabang dan daun. Cabang-cabangnya bercabang dua secara dikotomis, dan daun-daunnya yang kaku dan berbentuk pedang tumbuh, bergerombol rapat di ujung-ujung cabang. Batang. Batangnya tebal dengan kulit yang kasar, berwarna keabu-abuan hingga coklat. Fungsi bentuk. Bentuk payung yang rimbun ini berfungsi untuk mengurangi penguapan dan membantu pohon bertahan hidup di habitat kering dan panas, serta membantu menyerap kelembapan udara. Habitat dan sebaran. Habitat endemik, pohon darah naga adalah spesies endemik hanya ditemukan di Kepulauan Socotra, sebuah gugusan pulau di Samudra Hindia yang merupakan bagian dari Yaman. Kondisi lingkungan, tumbuh subur di iklim kering, berbatu, dan berangin kencang. Dari daerah pantai hingga pegunungan. Status konservasi, menurut IUCN Redlist, spesies ini tergolong rentan vulnerable terhadap kepunahan. Manfaat getah Dragon's Blood. Getah merah tua yang dihasilkan oleh Dracana cinnabari dikenal sebagai Dragon's Blood darah naga dan telah dimanfaatkan secara luas. Obat tradisional. Digunakan sebagai obat mujarab untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pernapasan, pencernaan seperti diare, demam, penyembuhan luka sebagai antiseptik, dan menghentikan pendarahan ringan. Pewarna. Digunakan sebagai pewarna alami, cat, tinta, pewarna tekstil misalnya kain wol, dan bahkan pernis merah seperti untuk biola. Kosmetik dan ritual. Kadang digunakan dalam kosmetik, sebagai bahan dupa, atau dalam upacara adat dan spiritual. Pohon darah naga sering dianggap sebagai simbol keunikan alam Kepulauan Socotra karena penampilannya yang menyerupai pohon dari dunia lain. 4. Anggrek bebek terbang. Anggrek bebek, yang dikenal dengan nama ilmiah Kaleana major atau Flying Duck Orchid, anggrek bebek terbang, adalah tanaman yang sangat unik, terutama pada bagian bunganya. Berikut adalah penjelasan mengenai tanaman dan keunikannya.
Tanaman anggrek bebek Kaleana major. Asal anggrek ini adalah tanaman endemik dari Australia. Umumnya ditemukan di Australia bagian timur, di area hutan terbuka, hingga padang rumput dengan tanah yang mengering, dan sinar matahari sedang tinggi. Tanaman ini berukuran kecil, sekitar 18 hingga 40 cm. Bunga anggrek bebek berbunga antara akhir Oktober hingga Januari. Bunganya biasanya berwarna merah tua hingga kuning cerah atau ungu kemerahan. Habitat dan simbiosis. Anggrek bebek memiliki populasi yang tidak banyak karena habitatnya yang spesifik dan dianggap sebagai spesies langka. Ia sering tumbuh bersama jamur tertentu dalam hubungan simbiosis di mana jamur menyediakan nutrisi penting untuk pertumbuhannya. Keunikan anggrek bebek. Keunikan utama dari Kaleana major terletak pada bentuk bunganya yang luar biasa. Bentuk mirip bebek terbang. Bagian kelopak dan sepal bunganya memiliki bentuk yang sangat khas dan mencolok, menyerupai karikatur seekor bebek yang sedang terbang atau membentangkan sayapnya. Mekanisme penyerbukan yang unik mimikri. Bagian bibir bunga labellum menyerupai serangga betina, umumnya lalat gergaji jantan. Ketika serangga jantan mendarat di bibir bunga, beban tubuhnya menyebabkan bagian kepala bebek dari bunga tersebut menekuk ke bawah, menjebak serangga di dalamnya. Serangga tersebut akan berjuang keluar dan tanpa sengaja membawa serbuk sari saat melewati kolom tugu bunga yang berisi organ reproduksi. Setelah serangga keluar, kelopak akan kembali ke bentuk semula, siap untuk menjebak serangga berikutnya dan memastikan penyerbukan. Aroma pemikat. Selain bentuknya, anggrek bebek juga mengeluarkan aroma yang dapat memancing serangga. Mirip dengan aroma lumut yang membusuk, yang berfungsi untuk menarik serangga tertentu sebagai penyerbuk. Keunikan bentuknya yang menipu serangga untuk membantu penyerbukan menjadikannya salah satu spesies anggrek yang paling menarik dan luar biasa di dunia. Perlu diketahui juga bahwa beberapa foto yang beredar di media sosial mungkin merupakan hasil suntingan adets atau buatan AI, meskipun bentuk aslinya sudah sangat menyerupai bebek. 5. Bunga bibir. Penjelasan bunga bibir Secatrielata. Nama umum. Bunga ini dikenal dengan berbagai nama julukan karena bentuknya yang unik, seperti hot lips plant tanaman bibir panas, hawker's lips, atau bunga bibir merah mereka. Asal habitat. Tanaman ini adalah spesies tropis yang tumbuh asli di hutan-hutan Amerika Tengah dan Selatan, seperti di Kolombia, Costa Rica, Panama, Ekuador, dan Meksiko. Bentuk dan warna. Tanaman ini berupa semak atau pohon kecil. Bagian yang terlihat menyerupai bibir merah yang seksi dan tebal sebenarnya bukan bunga sejati, melainkan daun pelindung atau braktea braksi yang telah berevolusi. Fungsi bentuk bibir, bentuk dan warna merah yang mencolok dari braktea ini berfungsi untuk menarik perhatian organisme penyerbu, terutama burung kolibri dan kupu-kupu, karena bunga aslinya tidak mengeluarkan aroma. Bunga sejati. Bunga aslinya tumbuh di tengah bibir tersebut dan biasanya berwarna putih atau kuning kecil-kecil, berbentuk bintang. Bunga ini mekar setelah braktea mencapai bentuk bibir yang sempurna. Setelah penyerbukan, tanaman ini menghasilkan buah kecil berwarna biru atau hitam gelap. Keunikan bunga bibir. Keunikan utama bunga ini terletak pada bentuk braktea daun pelindung yang sangat mirip dengan sepasang bibir manusia yang tebal dan merah mereka, seolah-olah memakai lipstik. Keunikan lainnya meliputi mimikri penarik penyerbu. Bentuk bibir merah ini merupakan adaptasi evolusioner yang luar biasa untuk menjamin keberhasilan penyerbukan, terutama karena bunganya sendiri tidak beraroma. Pengobatan tradisional di daerah asalnya. Kulit kayu dan daun tanaman ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional oleh suku-suku lokal seperti suku Indian Kiuna untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti sakit telinga, batuk, iritasi kulit, dan dispnea sesak napas. Status konservasi. Sayangnya, karena tingginya tingkat penggundulan hutan deforestasi di habitat aslinya, Secatrielata kini terancam punah, menjadikannya semakin langka dan unik untuk ditemukan.
6. Putri Malu. Tumbuhan putri malu Mimosa pudica adalah tanaman yang sangat menarik dan dikenal luas karena perilakunya yang unik. Berikut adalah fakta dan keunikan utama dari tumbuhan putri malu. Keunikan utama, gerak nasti sensitivitas terhadap sentuhan atau getaran. Seismonasti, ini adalah keunikan yang paling terkenal. Daun putri malu akan menutup atau menguncup dengan cepat ketika disentuh, diguncang, atau terkena getaran. Mekanisme pertahanan diri. Pergerakan ini diyakini sebagai mekanisme pertahanan diri untuk mengelabui herbivora, hewan pemakan tumbuhan agar mengira tanaman tersebut layu atau berbahaya, dan juga untuk mengurangi risiko dimakan serangga. Gerakan cepat. Reaksi penutupan daun ini terjadi sangat cepat dalam hitungan detik. Setelah beberapa menit, daun akan kembali membuka seperti semula. Gerak tidur respons terhadap cahaya. Niktinasti, selain sentuhan, putri malu juga merespons cahaya. Daunnya akan menutup secara alami saat malam hari matahari terbenam, atau ketika lingkungan menjadi gelap, dan akan membuka kembali saat pagi hari matahari terbit. Bunga yang indah. Meskipun sering dianggap gulma, putri malu menghasilkan bunga berbentuk bola-bola kecil yang berbulu, halus dengan warna merah muda atau ungu, menjadikannya menarik sebagai tanaman hias. Fakta-fakta lain. Nama ilmiah. Nama ilmiahnya adalah Mimosa pudica. Kata pudica dalam bahasa Latin berarti malu atau mencit, merujuk pada sifat daunnya, asal dan penyebaran. Tanaman ini berasal dari wilayah tropis di Amerika Selatan dan Tengah, tetapi kini tersebar luas dan tumbuh liar di berbagai daerah, tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk Asia, Afrika, dan Australia. Kandungan senyawa. Putri malu mengandung berbagai senyawa kimia seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan polifenol. Manfaat tradisional. Karena kandungan senyawanya, putri malu telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai kondisi, seperti membantu penyembuhan luka, menjaga kesehatan kulit, antiinflamasi, antibakteri, hingga membantu mengatasi masalah tidur insomnia. Sifat invasif. Di beberapa ekosistem, putri malu dianggap invasif karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya untuk beradaptasi. Duri, batang dan cabangnya seringkali ditumbuhi duri. 7. Lithops. Ini penjelasan mengenai fakta dan keunikan tanaman lithops atau yang dikenal juga sebagai batu hidup living stones. Fakta tanaman lithops, klasifikasi dan asal. Lithops adalah genus dari tanaman sukulen yang termasuk dalam famili Azosi. Habitat aslinya adalah di daerah gurun dan semi-gurun yang kering dan berbatu di Afrika Selatan dan Namibia. Struktur tubuh. Tanaman ini hampir tidak memiliki batang dan sebagian besar strukturnya terdiri dari dua daun tebal yang menyatu dan terbelah di bagian tengah fisur. Daunnya berfungsi sebagai organ penyimpan air. Adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat kering. Umumnya, lithops tumbuh sangat rendah dan hanya bagian atas daunnya yang terlihat di permukaan tanah, menyerupai batu atau kerikil. Pertumbuhan dan siklus hidup. Lithops memiliki siklus pertumbuhan unik di mana daun baru akan muncul dari celah di antara pasangan daun lama. Daun lama akan perlahan mengering dan layu seiring daun baru tumbuh, dan nutrisi serta air dari daun lama akan diserap oleh daun baru. Lithops dapat hidup hingga puluhan tahun, bahkan hingga 50 tahun, dengan perawatan yang tepat. Bunga dan buah. Mereka menghasilkan bunga tunggal yang mirip bunga Daisy Aster, yang muncul dari celah di antara daun. Biasanya pada musim gugur atau awal musim dingin. Warna bunga umumnya kuning atau putih, dan beberapa spesies memiliki aroma yang manis. Buahnya berbentuk kapsul kering yang akan terbuka menyebarkan biji saat terkena tetesan air hujan, dan menutup kembali saat kering, melindungi biji yang tersisa. Keunikan tanaman lithops. Kamuflase luar biasa batu hidup. Keunikan yang paling mencolok adalah kemampuannya untuk meniru bentuk, warna, dan tekstur batu atau kerikil di sekitarnya. Ini adalah strategi evolusi yang dikenal sebagai mimikri penyamaran.
untuk melindungi diri dari herbivora, hewan pemakan tumbuhan di habitat aslinya. Nama litops sendiri berasal dari bahasa Yunani. Litos batu dan alps wajah. Secara harfiah berarti mirip batu. Jendela epidermal leaf windows. Permukaan atas, daunnya seringkali memiliki area transparan atau tembus cahaya yang disebut jendela. Karena sebagian besar tubuh tanaman terkubur di bawah tanah untuk meminimalkan penguapan air. Jendela ini berfungsi untuk membiarkan cahaya matahari masuk jauh ke dalam daun, bagian yang terkubur, untuk melakukan fotosintesis, toleransi kekeringan ekstrem. Berkat adaptasinya menyimpan air di daun yang tebal dan memiliki akar tunggang yang dalam, litops sangat tahan terhadap kekeringan. Mereka memerlukan penyiraman yang sangat minim dan jadwal penyiraman harus disesuaikan dengan siklus pertumbuhan mereka, di mana penyiraman berlebihan adalah penyebab utama kematian mereka. Pembusukan akar, variasi warna dan pola.